Selamat pagi dan salam dalam kasih Allah Tritunggal bagi seluruh kita dimanapun berada. Marilah kita awali hari ini dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini Rabu 13 April 2022 bersama saya Pendeta Mary Rungkat. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang sudah Tuhan beri. Hari ini kami meletakkan dasar karya dan kerja kami dalam kasih-Mu, melalui pembacaan dan perenungan firman. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk memahami serta melakukannya dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perenungan firman Tuhan hari ini saya pilih berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kitab Roma pasal 12 ayat 9. Kitab Roma pasal 12 ayat 9 yang berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Tema perenungan kita pada hari ini saya beri judul Kasih Sejati. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, semua orang membutuhkan kasih. Sejak lahir sampai mati, kasih menjadi kebutuhan paling utama setiap orang. Tanpa kasih, hidup mungkin tetap berjalan, tapi akan terasa sangat berat, sangat hampa. Karena kasih, seseorang bertahan menapaki jalan hidup yang sulit. Karena kasih, seseorang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dikasihinya. Karena kasih, Via Dolorosa ditapaki Yesus. Karena kasih, cawan pahit diminumnya. Karena kasih, salib berat dipikulnya. Karena kasih, Tuhan Yesus mati untuk keselamatan manusia dari upah dosa, yaitu maut. The power of love. Ya, kasih memiliki kekuatan. Kekuatan untuk mengubah banyak hal. Tentunya kasih yang dimaksud adalah kasih sejati, kasih yang asli, kasih yang murni, tanpa campuran niat dan motivasi lain di belakang. Kasih itu tidak pura-pura. Ini sangat tegas disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahkan kepada kita. Dalam bacaan kita tadi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dalam ayat ini ada satu perintah, ada satu nasihat ajaran yang diberikan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih tidak boleh pura-pura. Dan kasih yang tidak pura-pura itu mewujud dengan kelanjutan dari ayat ini. Jauhilah yang jahat, dan yang kedua, lakukanlah yang baik. Kasih yang kita terima dari Tuhan adalah wujud kasih sejati. Karya yang terbesar dan termulia sudah kita terima. Lalu, mengapa kita mengasihi dengan kasih yang imitasi? Dasar dari kasih yang kita berikan harusnya kita letakkan dalam kasih Tuhan yang sejati itu. Kasih yang menyelamatkan dan yang menghidupkan. Jangan ganti dasar kasih sejati itu dengan kasih imitasi. Dengan kasih yang pura-pura. Mengasihi tanpa melakukan kejahatan. Mengasihi dengan melakukan yang baik.
Ibu Bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari terkasih. Mengasihi, jangan berpura-pura. Jika kita mendapatkan sesuatu yang kita tahu ternyata itu adalah sebuah kepura-puraan, pasti itu sangat amat menyakitkan. Jika kita tidak mau orang berpura-pura dalam mengasihi kita, maka kita juga jangan berpura-pura dalam mengasihi mereka. Mari kita berikan kasih kepada semua orang, karena kita tahu bahwa kita telah lebih dahulu menerima kasih sejati dari Tuhan. Mengasihi tanpa pengakuan. Saya mau mengasihi supaya saya diakui sebagai orang yang saleh, orang yang baik, orang yang luar biasa, dan seterusnya. Mengasihilah meski tanpa pengakuan. Mengasihilah tanpa hitung untung rugi. Saya tolong dia, saya kasih dia, saya dapat apa? Dia bisa balas apa? Jangan. Mengasihilah tanpa memandang rupa. Mengasihi semua orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mengasihilah dengan tulus, jangan berpura-pura. Akhirnya, marilah kita menjalani hari-hari hidup kita dengan mendasarkan kasih sejati Tuhan, agar semua orang boleh benar-benar merasakan kasih itu melalui kita. Selamat saling mengasihi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk kasih sejati yang Tuhan beri. Ampuni kami dalam kasih yang sering imitasi dan pura-pura yang kami berikan kepada orang lain. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi dengan tulus. Seluruh hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam nama Tuhan. Sehingga semua aktivitas yang kami lakukan menjadi wujud kasih yang murni kepada semua orang yang kami jumpai dalam lingkungan, dalam tempat kerja, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.